Cerita ini berjudul Pocong Tetangga, ditulis oleh akun kumparan bernama Bang Esot. Ambrung terkapar tidak sadarkan diri di pinggir jalan. Ia bertelanjang badan dan hanya mengenakan celana levis selutut, sehingga tato elang di dadanya dapat dilihat dengan jelas. Kulitnya berwarna sawo matang, rambutnya dicukur sesisir. Perutnya buncit. Ia terlihat kumal seperti tidak terurus. 1-2 mobil truk pengangkut pasir melintasi Ambrung. Deru mobil itu tidak mengusiknya sama sekali. 2 botol bir kosong tergeletak di samping Ambrung. Kedua kakinya nyeker. Entah raib kemana alas kakinya itu. Semalam memang menjadi malam yang panjang bagi Ambrung. Dikala berjudi di pasar Kliwon dan dibuang begitu saja oleh sopir truk di pinggir jalan. Ambrung memang seorang penjudi berat. Teman-temannya di pasar Kliwon itu adalah para pedagang kaki lima yang kalau malam ikut berjudi dengan Ambrung. Nasib Ambrung selalu buruk. Ia lebih sering kalah ketimbang menang. Seperti tadi malam, usai menjual cabai hasil curian dari kebun tetangganya, Ambrung langsung pergi ke pasar Kliwon untuk bermain judi dadu. Awalnya Ambrung sempat menang, uangnya bertambah berkali-kali lipat. Sayangnya dia malah kembali kalah dan semua uangnya ludes. "Uang kau sudah habis, mau gimana lagi?" tanya Kohar, pedagang ikan lele yang ikut berjudi. "Iya Ambrung, sudah sana pulang." Sukarta si bandar judi yang juga berprofesi sebagai pedagang sayuran mengusir Ambrung sambil tertawa. "Sebentarlah bang, aku masih mau main ini." Ambrung masih penasaran. Dia yakin kalau terus bermain pasti akan menang. "Iya, main pakai apa?" Kohar meledek Ambrung. "Ayo pasang," ajak bandar. 5 orang melemparkan uangnya pada papan dadu. Sangat mudah bermain judi dadu ini. Ketika bandar sudah memberi aba-aba untuk bermain, para penjudi tinggal menaruh uangnya di atas papan yang bergambar butiran nilai dadu, semacam gambar pada kartu gaple. Ambrung bengong saja melihat mereka bermain. "Sebaiknya kau pasang nomor 6, saran Ambrung pada salah satu penjudi. "Halah, diam kau." Dia tidak mau menerima saran dari sang pecundang. Setelah satu permainan selesai, Ambrung melirik Sardi, temannya satu kampung. "Bung, aku mau ngutang uang dulu sama kau," bisik Ambrung. "Yang minggu lalu juga belum kau bayar, Prung," Sardi kesal. "Ini yang terakhir, aku janji pasti bayar." Dengan terpaksa Sardi meminjamkan uangnya. Ambrung kemudian berjudi kembali. Sialnya dia tetap kalah dan semua uangnya habis. Ambrung menyerah. Dia rasa cukup untuk malam ini. Saatnya pulang. Tapi teman-temannya Ambrung tidak membiarkannya pulang. Mereka malah mengajaknya minum bir gratis. Bir murahan itu mereka beli di pinggir jalan. Ambrung mabuk berat. Salah satu temannya sengaja menjahili Ambrung. Ia ditelanjangi dan dinaikkan ke atas truk pengangkut beras. Lalu paginya sang sopir truk membuang Ambrung di pinggir jalan. Dari kejauhan seorang sopir truk menyadari kalau ada orang yang sedang tertidur di pinggir jalan. Sopir itu membunyikan klakson saat melintas di depan Ambrung. Seketika saja, kepala Ambrung bergerak. Ia akhirnya sadarkan diri. Ambrung mencoba untuk bangkit. Dari kejauhan, ia mendengar sayup-sayup suara dari speaker masjid. "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah." Tiba-tiba sebuah mobil pick up melintas. Suaranya mengganggu pendengaran Ambrung. Entah siapa yang meninggal, Ambrung juga tidak tahu sekarang dia sedang ada di mana. Yang jelas, ada satu hal yang membuatnya senang. Kebetulan sekali ada orang yang meninggal. Itu artinya dia akan dapat uang. Sudah menjadi hal lumrah kalau di suatu kampung ada yang meninggal, maka setiap orang yang ikut mensolatkan jenazahnya akan diberi uang sedekah. Mereka biasanya menyebutnya uang kematian. Segera Ambrung beranjak pergi. Ia menuju sumber suara tersebut. Di belakang rumah salah satu warga, Ambrung bersembunyi.
Ia mencuri baju koko dan sarung di jemuran, lalu mengenakannya. Tidak ada satupun yang mengenali Ambrung. Ia membaur dengan kerumunan warga di halaman masjid untuk mensolatkan jenazah. Tanpa disengaja, Ambrung melihat sebuah amplop tebal yang tergeletak di bawah meja. Itu adalah uang untuk sedekah mayat. Ambrung tersenyum. Jiwa kriminalnya muncul. Pelan-pelan ia mendekati meja itu dan berhasil mencuri segebok uang. Ia lalu pergi dari kerumunan warga. Nanti malam uang itu akan ia gunakan untuk berjudi. Selesai sholat jenazah, pihak keluarga panik. Mereka menangis karena uangnya hilang dicuri. Siapapun yang mencuri uang sedekah bapakku, aku sumpahi dihantui pocong, teriak Jubaidah sambil menangis. Ambrung tidak langsung pulang ke rumah. Uang itu ia bawa ke pasar Kliwon untuk berjudi. Dan lagi-lagi dia kalah. Semua uangnya ludes. Dia bahkan ngutang lagi ke temannya. Jangan pulang dulu lah, kita mabuk lagi Brung, ajak temannya. Enggak ah, kalian tega sama aku. Ambrung menyingkirkan lengan temannya dari pundaknya sendiri. Kali ini kita gak bakal jahilin kamu lagi Brung. Enggak, aku ngantuk mau pulang. Dari kemarin belum pulang. Istriku pasti khawatir. Ambrung pulang naik angkot. Angkot di sana memang beroperasi 24 jam. Kebetulan ia menaiki angkot yang sepi penumpang. Sepanjang perjalanan, Ambrung mencoba untuk ngobrol dengan sopir angkot. Tapi sopir itu hanya menjawab singkat-singkat saja, seperti sedang malas diajak bicara. Saat melintasi perkebunan bambu, dari kaca belakang angkot, Ambrung melihat bayangan orang yang sedang berdiri di tengah jalan. Anehnya, walau angkot yang ia tumpangi terus melaju, bayangan itu tidak mau hilang. Aneh. Ambrung menggelengkan pelan. Ambrung perhatikan bukannya semakin jauh, bayangan itu malah semakin mendekat. Pak, ada orang yang ngikutin kita, kata Ambrung pada sopir angkot. Mana uang saya? Bukannya menjawab, si sopir angkot malah minta uang. Uang? Ambrung menoleh ke arah kemudi. Ambrung berteriak. Ia terkejut melihat pocong di kursi kemudi. Ia kemudian lompat dari angkot, lalu tersungkur ke aspal. Kaki dan lengannya berdarah. Angkot tadi berhenti lalu perlahan berjalan mundur, mendekati Ambrung yang masih kesakitan. Angkot itu mendekat. Ambrung bangkit lalu lari sekuat tenaga. Sesekali ia menoleh ke belakang. Angkot itu terus mengejarnya. Ada sebuah jalan kecil di sebelah kanan. Ambrung berbelok ke jalan tersebut agar angkot tidak bisa mengikutinya lagi. Setelah berusaha mencari jalan pulang dengan menyusuri perkampungan, Ambrung akhirnya berhasil sampai di rumah. Ia menggedor pintu dengan sangat keras. Napasnya tersengal-sengal. Sesekali ia menoleh ke belakang karena takut ada pocong yang mengikutinya. Tika, buka pintunya. Tidak lama kemudian pintu bersuara pertanda ada seseorang yang membukanya. Kemana aja sih Pak? Tika masih mengucek matanya yang kantuk. Ia geram dengan kelakuan suaminya itu. Tanpa menjawab, Ambrung menerobos masuk. Tika heran dengan tingkah suaminya itu. Jangan-jangan ia dikejar-kejar warga lain lantaran maling. Kamu kenapa Pak? Maling lagi? Tika menghampiri suaminya. Udah, jangan banyak ngomong, tutup pintunya. Ambrung malah balik marah. Tika menggelengkan kepala sambil berdecak kesal. Rasanya ia tidak sanggup lagi hidup bersama lelaki itu. Dari dulu tabiat Ambrung tidak pernah berubah, senang maling dan berjudi. Selama ini yang menghidupi keluarganya malah Tika. Ia berjualan uduk di SD Sukaresmi, tempat anaknya sekolah. Pak, itu siapa di luar? Tika mengintip dari balik jendela. Tik, jangan diintip, desis Ambrung. Tika beranjak menghampiri suaminya yang sedang berbaring ketakutan di atas sofa butut. Dia ngeliatin rumah kita terus Pak. Aku gak bisa lihat wajahnya, samar gitu, kata Tika. Ambrung menarik lengan istrinya ke kamar. Di sana ada anak perempuan mereka yang sedang tertidur pulas. Pintu kamar itu lalu dikunci rapat. Uangku,
Seseorang mengetuk jendela kamar, diikuti dengan rintihan minta uang. "Pak, kamu maling uang siapa?" "Setan mah, uang setan." Ambrung mengerutkan dahi, tubuhnya bergetar. "Hah? Setan? Kok bisa?" Tika heran, kaca pintu kamar mereka masih diketuk. "Aku mencuri uang sedekah orang yang meninggal," bisik Ambrung. "Bajingan kamu, Pak. Jangan-jangan itu uangnya Pak Rusdi." Tika terkejut, ia benar-benar marah. "Maksud kamu?" "Pak, makanya kalau udah punya anak istri jangan keluyuran gak jelas. Itu tetangga kita Pak Rusdi meninggal tadi pagi. Jenazahnya dibawa ke kampung tempat kelahiran dia. Pas selesai disolatkan, uang sedekahnya hilang, ada yang curi. Ternyata kamu Pak pencurinya." "Shh, jangan berisik." Ambrung menutup mulut istrinya. Tika menyingkirkan lengan suaminya. Ia lalu mendekat ke jendela. Pocong itu masih di luar. Ia mengetuk kaca jendela kamar dengan cara membentur-benturkan kepala. "Ampun Pak Rusdi, jangan ganggu kami." Tika mengeraskan suaranya. "Uangku, kembalikan uangku," kata pocong itu dari luar. "Pak, berapa uang yang kamu curi?" Ambrung menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu, itu banyak sekali sekepok," jawab Ambrung. "Kamu pakai judi uangnya?" Ambrung mengangguk. Refleks saja tangan Tika menampar wajah suaminya. "Bodoh kamu Pak." Jendela semakin keras digedor. "Ampun Pak Rusdi, saya janji besok akan kembalikan uangnya." Tika menoleh ke suaminya dengan ekspresi wajah kesal. "Uang dari mana?" bisik Tika. "Pokoknya aku akan usahakan," jawab Ambrung. Suara ketukan perlahan hilang. Tika membuka sedikit tirai jendela. Ternyata pocong itu sudah pergi. Keesokan paginya saat Tika melintas di depan rumah tetangganya, ia melihat Jubaida menangis di teras rumah. Suami dan kedua anaknya mencoba menenangkan Jubaida. Wanita itu masih belum ikhlas uang sedekah bapaknya dicuri orang. Padahal itu uang tabungannya selama bertahun-tahun. "Ibu kenapa?" tanya Amila. Ia menengadahkan ketika yang tiba-tiba mempercepat langkah. "Gak apa-apa nak, ayo, nanti kamu terlambat masuk kelas." Tika menarik lengan anaknya, memintanya untuk mempercepat langkah. Amila menoleh ke arah pohon jambu. "Bu, ada yang ngeliatin kita," katanya sambil menunjuk. Tika memperhatikan pohon jambu di pinggir jalan, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. "Udah, ayo cepat pergi." Tika tahu itu pasti pocong semalam yang masih mengikutinya. Pagi sekali Ambrung sudah ada di pasar Kliwon. Pengunjung pasar sudah ramai. Para pedagang sibuk melayani pembeli, termasuk Sardi yang merupakan penjual ayam potong. Di tengah kesibukannya, Ambrung datang menghampiri Sardi. "Tolong aku Di." "Apalagi Brung?" tanya Sardi sambil sibuk memotong ayam. "Aku dikejar-kejar pocong." Sardi malah tertawa mendengarnya. "Pocong? Zaman sekarang mana ada pocong Brung? Kau mengada-ngada aja." "Ini serius. Semalam aku didatangi pocong. Ini semua salahku Di." "Salah apa kau?" Sardi sambil sibuk mengkilo ayam potong dan membungkusnya. "Aku mencuri uang sedekah jenazah," bisiknya pelan di telinga Sardi. "Hah? Sudah gila kau?" Sardi menebaskan goloknya di atas tatakan kayu, lalu menoleh ke Ambrung. "Jenazah siapa?" lanjut Sardi. "Tetangga aku Di." Sardi menggelengkan kepala. Ia mencabut kembali goloknya. "Kau harus mengembalikannya Brung. Uangnya banyak sekali dan aku tidak sanggup mengembalikannya Di. Kau tahu tidak tempat dukun sakti di dekat sini?" "Ada, di kampung Cilengkong. Bagoto namanya. Dia dukun yang sakti. Kau kesana saja. Siapa tahu dia bisa bantu." Ambrung mengangguk. Sardi dengan baik hati mau membantu Ambrung. Ia bahkan memberikan uang 200.000 untuk Ambrung agar bisa membayar dukun itu.
Pagi itu juga, Ambrung pergi ke kampung Cilengkong dengan naik ojek. Jalan menuju kampung itu rusak, berkerikil. Ada banyak lubang di tengah jalan yang digenangi air hujan. Setelah sekitar 20 menit perjalanan, akhirnya Ambrung tiba di kampung Cilengkong. Rumah Mbah Koto terbilang bagus. Catnya berwarna putih. Pagar rumahnya dicat warna hijau. Di depan pagar itu ada spanduk bertuliskan tabib pengobatan alternatif. Selain dukun, ternyata Mbah juga seorang tabib yang biasa mengobati penyakit kiriman alias santet. "Ini benar rumahnya Mbah Koto?" tanya Ambrung pada tukang ojek. "Iya benar, saya pernah kesini sekali," jawabnya. Ambrung membayar ongkos ojek lalu melangkah menuju gerbang rumah Mbah Koto. "Permisi." Ambrung mengetuk kunci gerbang, menimbulkan bunyi nyaring. Dari dalam rumah muncul seorang wanita yang umurnya sekitar 30 tahunan. Ia mengenakan daster, rambutnya diikat ke belakang. Sambil tersenyum, ia menghampiri Ambrung. "Iya mas, ada keperluan apa ya?" tanya wanita itu sambil membukakan pintu gerbang. "Saya mau bertemu dengan Mbah Koto. Apa beliau ada di rumah?" "Ada mas, silakan masuk." Ambrung dibawa masuk ke dalam rumah. Ia sempat terkagum-kagum melihat isi rumah Mbah Koto. Banyak sekali patung yang terbuat dari kayu. "Mbah, ada tamu." Wanita itu mengetuk pintu kamar Mbah Koto. "Suruh masuk saja." Terdengar suara lelaki tua dari dalam kamar. "Silakan mas, masuk saja ke kamar Mbah." Dengan sopan Ambrung masuk ke dalam kamar Mbah Koto. Di sana ia melihat Mbah Koto sedang santai di atas sofa sambil menonton TV. Kakinya diselonjorkan ke meja. Ia menoleh pada Ambrung. "Silahkan duduk." Mbah Koto menurunkan kakinya. Ia bergeser memberi tempat untuk Ambrung. Mbah Koto masih memperhatikan layar TV yang menayangkan film kartun lawas. Sesekali ia tertawa. Ambrung mulai ragu kalau Mbah Koto ini dukun sakti. "Masalahnya apa?" tanya Mbah Koto. Ia kembali menaikkan kakinya ke atas meja. "Dikejar-kejar pocong, Mbah." Mbah Koto malah tertawa terbahak-bahak. Ia sekarang menoleh ke arah Ambrung. Tanpa diminta, Ambrung menceritakan apa yang sudah ia perbuat, sehingga pocong itu mengejarnya. Mbah Koto mengangguk-angguk, tapi dia malah fokus kembali ke TV. "Pocong itu minta uangnya kembali, tapi kau tidak mampu." "Iya Mbah, tolong bantu saya biar pocong itu pergi." Mbah Koto mematikan TV. Ia mengembuskan nafas berat dan perlahan bangkit. Ia mengambil sebuah botol cembung dari dalam lemari. "Kalau pocong itu datang lagi ke rumahmu, kamu buka tutup botol ini. Nanti dia akan terkurung di dalam botol." Ambrung tersenyum. "Terus kalau udah terkurung nanti botolnya saya apakan, Mbah?" "Kau simpan baik-baik, jangan sampai pecah. Pocong itu nantinya bisa mendatangkan keberuntungan juga." "Wah, serius, Mbah?" "Iya, ini, ambil." Ambrung meraih botol cembung itu, tapi tiba-tiba ekspresi wajahnya datar kembali. Ia belum menanyakan harga botol itu. "Berapa ya Mbah harganya?" "Gratis, ambil saja. Aku tahu kamu orang susah." Mbah Koto tertawa. Ia menyalakan TV lagi dan lanjut menonton kartun. Ambrung berkali-kali mengucapkan terima kasih, kemudian pamit dari hadapan Mbah Koto. Malamnya, saat anak Ambrung sudah tidur, ia dan istrinya bersiap di jendela rumah. Mereka mengintip dari balik jendela, mencari keberadaan pocong. Tepat pukul 12 malam, terlihat asap kental menyembur di depan rumah mereka. Saat asap itu hilang, terlihat pocong berdiri di sana. "Uangku," lirih pocong itu. Ambrung memberanikan diri. Ia membuka pintu rumah lalu menyodorkan botol itu ke arah pocong. Seketika saja pocong itu berubah kembali menjadi gumpalan asap, lalu masuk tersedot ke dalam botol. "Mampus kau," Ambrung tertawa.
Sampai di sini dulu ceritanya, nantikan cerita kelanjutannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.